Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan dosen online. Kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid tentang ahkam sakinah wa tanwin. Bab berikutnya adalah bab yang kedua tentang idgham. Mudah-mudahan kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, bab idgham di gunnah dan idgham bila gunnah. Ahkam sakinah wa tanwin yang kedua adalah tentang idgham. Idgham itu terbagi menjadi dua. Ini ya, di gunnah dan bila gunnah. Idgham di gunnah itu ada 4 huruf. Ini ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ya, kemudian waw, kemudian nun, dan ini ada 2, lam dengan ro. Bingung itu kok, itu adalah hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ya, waw, nun, dan mim, itu disebut dengan idgham di gunnah. Yang kedua, apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan lam dan ro, itu disebut dengan bila gunnah. Apa sih perbedaan antara di gunnah dengan bila gunnah? Di gunnah itu disertai dengan dengung, artinya memasukkan huruf nun mati sebelumnya kepada huruf setelahnya, itu disertai dengan dengung. Yang kedua, bila gunnah tanpa dengung ketika ketemu dengan huruf lam dan ro. Kita lanjut ke gampang, misalnya gini. Contoh, misalnya min yaw min, misalnya min yaw min. Kalau kita baca tanpa ilmu tajwid, kita bacanya min yaw min. Tapi ketika kita belajar tentang idgham di gunnah, maka ini dimasukkan nun ini seolah-olah tidak dibaca, dia langsung masuk atau melebur ke huruf ya. Contoh min yaw min. Nah, dengungnya tidak boleh dari 2 harokat atau 2 ketukan. Misalnya ketukan kita ketuk seperti ini, yaw, tidak boleh lebih dari 2 ketukan. Contoh yang kedua, misalnya contoh yang kedua, kullu wabil, misalnya wabil yaw, kullu wabil yaw. Kalau kita baca secara harokat, maka bacanya kullun wabil yaw. Tapi karena di sini idgham di gunnah, maka itu didengungkan kemudian dileburkan kepada huruf waw. Kullu wabil yaw. Nah, seperti itu dan seterusnya. Contoh lagi misalnya nun, huruf nun, minan ma'an, min nikmatin, misalnya min nikmatin, min nikmatin. Ini udah lumrah ya. Kalau nun sama dengan nun itu disebut dengan idgham di gunnah. Cara bacanya dengan didengungkan seperti itu ya teman-teman. Kemudian huruf mim. Huruf mim itu bisa contoh apa ya, ini mim malik, mim malikin, misalnya. Kalau secara harokat itu biasanya kita baca dengan min malikin, tapi ini dileburkan kepada huruf mim malikin, seperti itu teman-teman. Kemudian
ini ada pengecualiannya. Ada pengecualian dari 4 contoh ini, ada pengecualian. Pengecualian. Kalau ada ini kan bisa-bisa harokat kalimatnya bisa-bisa min sendiri, malikin ya sendiri, min nikmatin, kemudian dan lain sebagainya, ini itu bisa-bisa. Kalau dalam satu huruf misalnya ad-dunya, nah ini cara bacanya itu jelas, seperti halnya dengan idhar. Kemudian yang contoh lain apa ya, sinwanun, nah, sinwanun ini bacanya bukan sinwanun, bukan gitu, tapi sinwanun, ini jelas. Ini cara bacanya kayak idhar, jelas, dan lain sebagainya, ada banyak. Kemudian yang kedua, bila gunnah. Bila gunnah itu artinya meleburkan huruf nun mati atau sukun atau tanwin itu terhadap huruf berikutnya tanpa dengung, tanpa berdengung. Contoh, wailun likulli, wailun likulli. Kalau kita baca biasanya kan wailun likulli. Tapi kalau di itu memasukkan atau meleburkan, itu namanya ke huruf berikutnya. Wailun likulli, tapi tanpa berdengung. Ingat, kalau digunakan itu tanpa berdengung. Contoh berikutnya ro ya, huruf ro. Contoh misalnya min rabbihim, seperti itu. Cara bacanya adalah mir rabbihim tanpa berdengung. Kalau tadi kan kullu wabil yaum atau min ni'matin, dua ketukan. Kalau ini enggak, satu ketukan, mir rabbihim. Sama itu artinya itu kan melebur. Apa yang dilebur? Yang dilebur adalah nun mati atau tanwin ke huruf berikutnya, yaitu lam atau ro atau ya waw nun mim. Bedanya adalah kalau ini dengan dengungan, kalau yang ini tanpa dengungan. Itu bedanya teman-teman. Kita bisa temukan di Al-Quran banyak sekali, banyak. Seperti ini, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman, kita bisa belajar tentang idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Kita praktekkan bacaan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah yang telah kita pelajari tadi. Di sini kita akan baca Al-Quran surah Nisa ayat 25. Perhatikan ya teman-teman, mana yang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Saya akan bacakan, nanti akan saya jelaskan di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم
wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan di sini teman-teman, yang kalimat pertama nun mati ketemu dengan lam itu disebut dengan, ya benar, idgham bila gunnah. Wa malam, cara bacanya adalah meleburkan nun mati terhadap huruf lam, seolah-olah nun matinya tidak dibaca tapi huruf lamnya yang dibaca. Wa malam, tapi tanpa dengan dengungan, dengung. Wa malam, tanpa dengungan. Berbeda di sini dengan nun mati ketemu dengan ya. Contoh, taulan ayyang kiha. Nah, di sini ada dengungannya, disebut dengan idgham, ya, idgham bi gunnah. Ayyang kiha. Jangan lupa di sini tidak boleh dari dua ketukan atau dua harokat. Jangan panjang-panjang. Jangan ayyang, kecuali ada qiraah ya, qiraah beda. Kemudian yang ketiga ini di kalimat famimma, nun mati ketemu dengan huruf mim. Masih ingat huruf idgham bi gunnah ada 4, mim, kemudian apa lagi? Ya benar, ya, kemudian apa lagi? No, kemudian apa lagi? Mim dan lain sebagainya. Ini ya, jangan lupa. Ma fatayatikumul mu'minat, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada lagi di akhir kalimat, di akhir ayat, tasmiru wa an tasmiru khairul lakum. Tanwin bertemu dengan huruf lam disebut dengan apa teman-teman? Ya benar, disebut dengan idgham bila gunnah. Khairul lakum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Lah, tanwin ketemu dengan huruf ra disebut dengan idgham bi gunnah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa banyak berlatih di rumah. Demikian penjelasan tentang idgham bi gunnah dan bila gunnah. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon dukungannya bagi channel ini demi perbaikan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya jangan lupa di klik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.